Syarat untuk punya istri itu harus orang kaya. Menurut Al-Quran juga gitu. Saya makan tambah-tambah karena saya nggak orang kaya. Kalau nggak tambah saya lagi. Syaratnya orang kaya menurut Al-Quran. Surat An-Nisa, surat ibu-ibu ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Boleh kamu nikah 2, 3 sampai 4 pun boleh. Tapi kalau kamu miskin cukup 1. Jadi kalau ada orang istrinya 1 tandanya miskin. Orang miskin cukup 1. Sedang 1 aja dah payah untuk adil, apalagi 2. Jadi idealnya 1. Hanya Al-Quran mengatakan punya yang ideal itu 1. Tapi kitab Taurat, kitab Injil itu menyebutkan Nabi Sulaiman istrinya 1000, Nabi Daud istrinya 100. 100 orang. Bahkan tidak ada batasan. Datang Al-Quran baru dibatasi. Jadi membolehkan poligami itu dalam Islam untuk membatasi orang-orang Arab, orang Mesir, orang mana seluruh dunia waktu itu di Eropa juga banyak sekali istri dan kunik-kuniknya. Stop, tidak boleh banyak. Boleh sampai 4 yang raja-raja itu, tapi bagi yang di bawahnya idealnya cukup 1. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu sulit berlaku adil, kamu miskin, cukup 1 saja. Nah, jadi ceritanya Nabi Ishak tadi, Nabi Ishak keturunan dari istri tua, itulah melahirkan Bani Israel. Nabi Ishak mempunyai gelar Israel karena dia suka berjalan di malam hari. Nabi Ismail dinamakan Ismail. Isma itu mendengar, Allah mendengar permintaan. Orang Arab tadi sudah dijanjikan dari Nabi Ismail di dalam kitab Taurat bahwa nikahilah Siti Hajar itu, wahai Abraham atau Ibrahim, darinya akan lahir 12 raja-raja besar di negeri Arab. Nah, itu makanya orang Arab itu sudah dijanjikan di dalam kitab Taurat akan melahirkan 12 raja-raja. Banyak raja-raja itu di Arab. Raja Kuwait, Raja Yordan, Raja di Maroko. Maroko itu sudah Afrika Utara. Banyak raja-raja Arab. Yang sekarang ini siapa rajanya? Salman ya. Muhammad bin Salman yang melaksanakannya. Yang rajanya Raja Salman, King, raja. Nah, dari Ismail itu sangat banyak keturunannya dan sangat subur negerinya. Banyak sekali timbullah kecemburuan dari pihak Ishak yang keturunan Israel. Di antara anak Ishak itu ada seorang yang bernama Yahuda. Keturunan dari Yahuda tadi itulah yang disebut dengan Yahudi. Keturunan Nabi Ishak disebut dengan Israel. Keturunan dari Yahuda, anak dari Nabi Ishak, disebut dengan Yahudi. Jadi berbeda sedikit antara Israel dengan Yahudi. Yahudi ini anak dari Israel, tapi mereka senang disebut Yahudi, senang pula disebut dengan Israel. Disitulah kecemburuan itu timbul. Untuk melihat kecemburuan itu dapat terlihat itu ketika keturunan Ismail tadi gandumnya banyak, subur sampai ke Mesir, sedangkan di daerah Ishak tadi buminya tandus, tidak ada minyak, tidak ada gas. Di negeri Arab banyak gas, banyak minyak, banyak sungai. Timbul lagi anak cucu yang sekarang kecemburuannya kepada Arab. Jadi untuk melampiaskan rasa penasarannya,
dianggaplah keturunan Ismail tadi sebagai orang ghaib, kelompok binatang. Itu binatang keturunan Ismail. Yang kita ini yang bagus keturunan langsung dari surga, dari Nabi Adam. Ya Allah, akibat hati yang kotor di kalangan Yahudi menyiksa dirinya sendiri, maka dia merantaulah ke Iran, di Asfahan. 2 juta sekarang di Iran itu orang Yahudi, tapi tidak mengakui negara Israel. Walaupun kami Yahudi, negara Israel kami tidak akui, sehingga tidak ada hubungan antara Yahudi Iran dengan Yahudi yang ada di Asfahan Iran dengan Yahudi yang berada di Israel. Nah, di dalam kitab mereka itu ditulis, kitab Nabi Musa mereka rubah-rubah bahwa nomor 1 di dunia adalah Israel, Yahudi, yang lain hanya menumpang di dunia ini. Akibat hati yang kotor itu, mereka tersiksa di mana-mana. Di Mesir dihalau oleh Firaun, kemudian di Jerman dihalau oleh Hitler. Kata Hitler, sebetulnya aku mampu membunuh seluruh orang Yahudi ini, mampu, tapi ku tinggalkan sedikit aja dari orang Yahudi ini. Supaya apa? Supaya dunia tahu betapa kejinya, jahatnya hati orang-orang Yahudi itu, yang disebut dengan Jews adalah Yahudi. Supaya dunia tahu, kata Hitler. Kan dimasukkan itu sampai 6.000 orang dalam satu gudang, disemprot dengan gas beracun, mati seluruh Yahudi, anak-anak, wanita, orang cacat, dibunuh semua oleh Hitler. Wahai Hitler, kenapa kau bunuh orang Yahudi yang ada di Jerman? Karena orang Yahudi ini katanya yang boleh hidup itu, yang boleh berdagang itu, yang boleh punya bank itu hanya orang Yahudi. Kebetulan bank-bank milik Yahudi di Jerman itu maju, lebih hebat daripada orang Jerman sendiri. Sedangkan orang Jerman mengaku dialah yang nomor 1 di dunia, bukan Yahudi. Yang nomor 1 itu, number 1 in the world is Nazi Germany. Yang nomor 1 di dunia itu Nazi Jerman, anti Semit, anti orang Asia, anti Yahudi. Nah, itulah Nazi Jerman itu merasa dia nomor 1. Sedangkan Yahudi merasa dia nomor 1 juga. Terjadilah pertempuran antara orang yang mengaku nomor 1 dengan yang nomor 1. Masya Allah. Nah, sehingga dia mengungsilah pakai kapal ke Palestina. Disambut orang Palestina, ya saudaraku, kalian teraniaya di Eropa, di Jerman, marilah bersama denganku. Numpang di rumahku, ada sawahku, ada ladangku, mau bikin tenda buat. Setelah diberi tenda disewakan, akhirnya datang instruksi dari Zionis, itu milik kalian, itu nggak perlu disewa lagi. Yang punya rumah itu dihalau dari rumahnya sendiri. Ini milik kita, nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Nabi Sulaiman yang punya, Solo, Nabi Daud yang punya, ini punya kita semuanya. Halau semua orang-orang Arab itu ghaib, itu kelompok binatang itu. Maka sampai sekarang si Netanyahu itu menyetir ayat-ayat pembunuhan terhadap orang di luar Yahudi yang pernah terjadi di daerah menjelang ke Baitul Maqdis. Itu ada suatu daerah yang banyak 12.000 orang di situ dibunuh semua oleh orang Yahudi. Itu dia mengambil tanah itu. Nah, sekarang digugat orang itu. Kenapa dia mengambil itu dengan membunuh orang lain? Sekarang ayat itu disitir oleh Netanyahu, dihadapkan pula kepada orang Palestina, dibunuh semuanya. Membunuh semuanya itu disebut dengan genosida, genocide, membunuh semuanya. Kalau orang di luar Yahudi lah yang mengadakan itu, Amerika akan membantu orang itu. Tapi karena Yahudi yang melaksanakan, malah dia membantu orang Yahudi membunuh masyarakat yang tidak berbahaya. Itulah penyakit diawali dengan hati yang kotor, yang merendahkan orang lain, berujung-ujung pemusnahan terhadap orang lain. Jadi janganlah sampai mengidap hati yang kotor. Janganlah memandang hina kepada orang lain.
Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang rendah, nanti dia meningkat itu. Meningkat menjadi iri, meningkat menjadi dengki, meningkat terjadilah pembunuhan dan pengusiran. Masya Allah. Benarlah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Wa lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tak akan pernah senang kepadamu sebelum kamu tunduk dan sujud kepada mereka. Dan tunduk kepada mereka baru mereka senang. Ya begitu Yahud katanya. Yahud itu Yahudi hebat. Katakan Yahud, barulah dia senang hatinya. Orang lain itu menghambakan diri kepadanya, barulah senang hatinya. Itu sifat-sifat Yahudi. Tapi ada satu Yahudi yang tidak seperti itu, namanya Yahudi Ortodok. Yang selalu beratap keteguran. Tapi jumlahnya sedikit, hanya 1% dari sekian banyak Yahudi. Ada Yahudi yang baik sedikit, ya 1%. Mereka itu menentang negara Yahudi, menentang pembunuhan terhadap orang-orang di luar Yahudi, dan dia rendah hati. Jadi ada beberapa, ya. Mereka itu termasuk golongan sufi di kalangan Yahudi. Karena ada sufi Yahudi, ada sufi Nasrani, ada sufi yang Islami. Nah, jadi ada satu kelompok sufi ini mau dia bangga dengan hidup sederhana, suka membantu orang, ya hanya mengharapkan kesenangan akhirat, tak peduli dengan hidup dunia. Ada sekelompok orang seperti itu. Nah, demikianlah kesimpulan. Nah, kesimpulan Imam Al-Ghazali tadi hati menjadi 3, terbagi 3. Pertama, qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua, qalbun mayit, hati yang mati. Ini Yahudi juga, hatinya sudah mati. Kalau manusia lah itu melihat 50.000 orang sudah terbunuh, terlontar kepalanya kemana, tangannya kemana. Kalau manusia masih punya hati, takkan tega dia buat seperti itu. Ini dibuat sampai seperti itu, dia bukan manusia lagi, kata orang Arab. Itu udah iblis. Kalau manusia pasti takkan tega berbuat seperti itu. Tapi karena dia iblis, maka dia berbuat seperti itu. Hatinya mati. Yang terakhir, qalbun salim, hati yang selamat dan sejahtera. Nah, itulah yang kita inginkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti tak berhargalah anakmu, hartamu, pangkatmu, seluruh yang kamu banggakan. Tidak ada harganya di hadapan Allah kecuali kamu yang mempunyai rendah hati, hati yang salim. Tak ada yang kamu rendahkan, yang rendah semuanya adalah ciptaan Allah. Itu namanya hati yang selamat. Dialah dengan tenangnya masuk surga Jannatul Na'im. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai waktu Pak Imam? Udah? Alhamdulillah. Wah. Allah. Jatuh. Oh ya, Samik dipegang juga. Alhamdulillah, terima kasih kepada khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.